Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dalam bahasa Batak, pangaripunan ni sudipo danau ngita bege oddo, habiari de bata, jalaradoti akatonana, ai ido inani si ingoton ni ganuk jolma. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 1 ayat 1 kitab Pengkhotbah ini diberitahukan bahwa penulis kitab ini adalah anak Daud, raja di Yerusalem, yaitu Salomo. Salomo mengatakan dalam pasal 1 ayat 2, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Tung nalau salpudo luhukna, alugo sabingdo luhukna. Selanjutnya dalam pasal-pasal selanjutnya dikatakan, memiliki hikmat adalah kesia-siaan. Memiliki kekayaan juga adalah kesia-siaan. Berlelah-lelah dalam hidup adalah kesia-siaan. Hagabeon, hamoraon, hasangapon adalah kesia-siaan. Alugus sabing, jalan nalau salpu, atau hanya menjaring angin. Memang hal itu benar, semuanya adalah kesia-siaan belaka tanpa dibarengi takut akan Tuhan. Hagabeon, hamoraon, hasangapon barulah punya arti atau makna jika kita takut akan Tuhan. Hal itulah yang disimpulkan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini dalam nats kita hari ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara-saudaraku, Salomo mengajak kita supaya kita takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Bagaimanakah takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan tidak seperti takut kepada orang atau takut di tempat gelap karena katanya ada setan. Takut akan Tuhan bukanlah sebuah kengerian, tetapi takut akan Tuhan adalah respek atau hormat disertai kekaguman dan kegentaran. Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Karena Tuhan punya kuasa melebihi apapun juga. Dialah yang punya segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang berkuasa dalam hidup kita. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan selalu menyadari bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Melihat, dan Maha segala-galanya. Sebagaimana tertulis dalam Amsal 15 ayat 3 yang mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu hidup dengan baik dan benar, menaati segala aturan-aturan yang ada, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maksudnya, meskipun ada kesempatan berbuat jahat atau curang, mencuri misalnya, tetapi dia tidak memakai kesempatan itu untuk mencuri karena dia tahu
Tuhan melihat dan mengetahuinya. Tidak seperti apa yang pernah dikatakan Bang Napi dulu. Bang Napi mengatakan kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Orang yang takut akan Tuhan, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau kecurangan, tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi dia memakai setiap kesempatan untuk berbuat kebaikan, karena dia percaya Tuhan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Karena kalau Tuhan melihat kita berbuat jahat, cepat atau lambat Tuhan akan marah dan memberi hukuman yang bisa saja hal itu akan mempermalukan diri kita dan orang-orang yang kita kasihi. Orang yang takut akan Tuhan dapat mengendalikan dirinya dengan baik, dan takut akan Tuhan ditunjukkan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi dari sikap hatinya yang selalu menjauhi dosa dan memilih untuk taat dan setia kepada firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak mau dengan sengaja menyakiti, mencelakai, dan merugikan orang lain. Dia berbuat baik bukan untuk dipuji atau dihormati orang, tetapi karena apa yang dia perbuat akan dia pertanggungjawabkan nantinya di hadapan pengadilan Tuhan, entah itu baik, entah itu jahat. Dan hal itu dapat kita lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Saudara-saudaraku, Salomo mengatakan dalam Amsal 22 ayat 4 bahwa ganjaran bagi orang yang takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan Daud mengatakan dalam Mazmur 25 ayat 12-13, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Misalnya pekerjaan apa yang akan dia kerjakan, jodoh seperti apa yang Tuhan pilihkan dalam hidupnya, dan anak cucunya akan menetap dalam kebahagiaan dan tidak pernah kekurangan karena akan mewarisi bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita ingin hidup bahagia dan rindu anak cucu kita diberkati Tuhan, maka hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semuanya bahwa semuanya adalah sia-sia jika kami tidak takut akan Engkau. Tolonglah kami supaya selalu takut akan Tuhan, sehingga hidup kami berbahagia sampai kepada anak cucu kami. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jaga dan lindungilah mereka semua dari segala mara bahaya. Berikanlah jalan keluar kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, berilah kekuatan dan kesembuhan. Bagi mereka yang berduka, berilah penghiburan. Bagi yang merindukan keturunan, anugerahkanlah keturunan atau peparan. Bagi mereka yang merindukan jodoh, tunjukkanlah jodoh yang seiman dan setia. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, anugerahkanlah pekerjaan. Karena kami sungguh percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.